Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat, percikan hikmah kali ini kami beri judul Antara Beban dan Berkorban. Transportasi menjadi sarana yang cukup vital untuk manusia mencapai sebuah maksud dan tujuan. Namun pernahkah kita merenung tentang satu bagian spare part yang punya peranan penting untuk sebuah kendaraan mampu berfungsi memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain? Ya, setiap kendaraan darat pada umumnya memiliki roda. Bahkan pesawat terbang pun mampu terbang menembus awan diawali dengan memanfaatkan fungsi roda untuk lepas landas dan mendaratnya. Sahabatku, roda memiliki satu unsur yang sangat erat, dan unsur itu bernama ban. Karet yang dibentuk sedemikian rupa yang punya tugas penting untuk menahan beban sekaligus sebagai simbol untuk rela berkorban. Meski dijejali angin penuh tekanan, ia rela menahan seluruh beban yang ada tanpa istirahat. Meskipun hanya diparkir, lebih-lebih kendaraan itu setelah dinaiki oleh para penumpang. Ia juga rela berkorban, mengalami gesekan yang sangat luar biasa, menyusur panasnya aspal atau menahan dingin di jalan yang menggenang, merekat dengan lumpur pada jalanan becek, sampai-sampai tertusuk batu, bahkan tertusuk lancipnya paku. Ban hanya manut dan pasrah kemana setir dikemudikan tanpa punya hak atau banyak pilihan. Ya, ban rela menanggung beban, juga rela berkorban. Saking pentingnya ban, jumlah SPBU di jalanan tidak lebih banyak dari jumlah penyedia jasa tambal ban. Ketika ia terluka oleh bocor pun, ia akan ditusuk atau bahkan dibakar agar bisa kembali digunakan. Tidak jarang ban menjadi sasaran tendangan kesal kaki pengendara yang tak mau tahu bagaimana letih dan rasa sakit yang dirasakan oleh ban. Jika waktunya tiba, ban telah tidak dianggap layak pakai, belum pernah saya mendengar orang yang mengucap terima kasih pada ban. Meninggalkan ban rusak di tempat tukang tambal ban begitu saja. Dan perjuangan ban pun belum tentu berakhir. Ia harus menerima luka sayatan silet yang tajam agar mampu dimanfaatkan kembali dengan segala keterbatasannya. Hingga akhirnya ban betul-betul tak mampu lagi diandalkan menopang beban pada kendaraan. Tak begitu dihiraukan, ban menanti pembeli dengan harga murah untuk diiris menjadi kerajinan atau diberikan gratis dan dibakar oleh para peserta kemah. Ban seakan menjadi simbol pengorbanan sejati dalam setiap tercapainya tujuan. Sahabat, lalu apakah yang dinamakan dengan rela berkorban? Rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki orang lain, meskipun akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau kerugian pada diri sendiri. Abu Jahm bin Hudzaifah radhiyallahu an meriwayatkan, ketika peperangan Yarmuk terjadi, saya pergi untuk mencari sepupu saya yang ketika itu berada di garis terdepan pertempuran. Saya membawakan sedikit air untuknya. Akhirnya saya dapati sepupuku itu dalam keadaan terluka parah. Saya pun menghampirinya dan mencoba memberi pertolongan dengan sedikit air yang saya bawa. Tiba-tiba saya mendengar rintihan tentara Islam yang terluka parah di dekatnya.
Sepupuku itu memandangnya lalu memberi isyarat kepadaku agar air itu diberikan saja kepadanya. Abu Jaham pun melanjutkan. Saya pun pergi mendekati tentara itu. Dia adalah Hisham bin Abil As. Sebelum saya sampai ke tempat, terdengar pula teriakan dari arah yang tidak jauh dari tempat dia terbaring. Hisham pun memberi isyarat kepada saya agar memberikan air tersebut kepada orang itu. Tetapi sebelum saya sampai kepada orang itu, ia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian saya bergegas untuk kembali kepada Hisham, namun dia pun telah wafat. Lalu cepat-cepat saya menuju ke tempat sepupu saya, tapi dia pun telah pergi syahid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak kalah hebat pengorbanan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah yang siap mengorbankan seluruh harta, bahkan jiwa raganya untuk kepentingan dakwah sang Nabi. Dari derajat orang yang terkaya di Mekah hingga ajal menjemput, hanya menyisakan baju yang penuh dengan banyak bekas tambalan. Demikian sekilas kisah tentang perjuangan para sahabat dan keluarga Nabi, rela berkorban untuk menegakkan kalimatullah. Keikhlasan dan kebeningan hati terbalut indahnya iman. Mereka yakin kepada Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Yakin bahwa seluruh bentuk pengorbanan akan diganjar meskipun berhadapan dengan situasi sulit bahkan menyakitkan. Mungkin perjuangan kita tak seberat perjuangan para sahabat dan keluarga Nabi junjungan. Namun marilah bangkitkan giroh rela berkorban dalam setiap amal yang mampu kita raih dan mampu kita kerjakan. Senantiasa pupuk kualitas iman. Jadikan perjuangan meskipun berat menjadi serasa ringan. Karena sesungguhnya setiap kebaikan meskipun kecil akan tetap terbalaskan. Tebar sebanyak-banyaknya kebaikan tanpa takut diri kita payah bahkan kekurangan. Yakinlah pada Zat yang maha adil di hari perhitungan. Bukan mental berbuat tapi masih sering hitung-hitungan. Terus memberi tanpa menuntut pengakuan. Terus berbuat tanpa menuntut kata pujian. Seperti ban, dalam bahasa Inggris disebut tire, yang artinya lelah. Maka pengorbanan pun sangat mungkin membuat kita sedikit lelah. Namun yakinlah bahwa Allah pasti berikan balasan kepada kita dengan balasan yang terindah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.